Hal semacam ini, dengan kaki Anda dapat mengetahui betapa menyedihkannya Kasa dan Ana pada akhirnya. Tetapi yang terakhir tidak mempercayainya, dan wajah cantik itu penuh dengan keras kepala. Kamu omong kosong. Tuan Nezio akan jangan terlalu kejam. Tidak rasional. Sihir iblis tidak bisa mengguncangku. Tanda seru. Qin Yichen tertawa di tempat, dan bahkan iblis bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa itu pemukulan. Apakah kamu tidak percaya? Lebih baik bertanya pada ayah baptismu tercinta. Sebenarnya, tergantung pada kalian berdua. Bisa digunakan oleh Ares sebagai karung tinju adalah untuk menopangmu. Melihatnya, hampir setiap kata tidak bisa dilakukan tanpa Kasa, yang memuji para dewa. Pada saat ini, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dalam diam, seolah-olah dia tahu bahwa dewa sesat yang telah meninggalkan kemuliaan Olympus ini tidak melakukan kesalahan. Kasa tidak perlu berbicara, wajahnya yang sedih, bahkan pucat pasi, mengatakan semuanya. Bahkan jika itu tidak dijarah secara paksa oleh dewa sesat ini, dan dia telah datang ke medan bintang yang tidak dikenal, dia telah dipadamkan oleh kemarahan Lord of War dan berubah menjadi abu, kan? Lagi pula, berapa tahun Kasa telah hidup, dan bahkan makna di balik banyak perbuatan dalam kanon ilahi, dia tidak dapat membacanya. Dan seperti yang dikatakan Qin Yichen, keheningan Godfather of Kasa membuat Ana yang saleh penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Dia tidak percaya bahwa saat ini, Godfather yang telah membimbingnya menuju cahaya, memilih untuk menundukkan kepalanya di depan. Dari Bita, ayah baptis, bukan itu masalahnya. Apakah kamu telah memunggungi lampu? Ini semua disihir oleh iblis. Wajah anak Kiao penuh dengan keengganan, tetapi Kasa terdiam. Qin Yichen semakin mencibir setelah melihat semua ini. Faktanya, dalam menghadapi hidup dan mati, semuanya bisa dipahami. Qin Yichen awalnya sakit kepala. Hal yang paling sulit untuk dicerahkan adalah klub Dewa Tua Kasa, dan bagaimanapun juga Ana masih muda. Apakah itu waktu yang singkat untuk dicuci otak atau pencerahan yang dimiliki oleh orang-orang muda? Seharusnya lebih mudah untuk berpikir jernih tentang segalanya. Siapa yang mengira bahwa situasi sebenarnya benar-benar berlawanan dengan apa yang dia bayangkan? Kasa gada Dewa Tua itu sangat menarik, tetapi Ana berbicara tanpa henti. Qin Yichen ingin tertawa, dan tidak perlu menahan cibiran konyol. Alasan mengapa Ana menolak untuk percaya adalah karena keyakinannya yang buta pada para dewa membuatnya tidak dapat memikirkan kemarahan Ares dan Nezio setelah mereka melarikan diri. Itu hanya membuat mereka marah. Tapi Kasa sangat jelas. Perlahan-lahan, bahkan jawaban Ana menjadi lebih lemah, yang membuat Raja Ksatria Arthur tertegun. Mata giok biru bersinar di bawah langit malam. Apakah dia benar-benar salah paham tentang dewa sesat ini? Dia tidak sama dengan tiran Gilgamesh. Dia tampaknya telah menyelamatkan Kasa dan Ana. Tapi kemudian Arthur menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Salah. Tidak, saya tertipu oleh penampilan orang ini. Arthur melepaskan pikirannya lagi. Kemarahan Lord Ares adalah karena dewa sesat ini memunggungi kecemerlangan Olympus. Dan Kasa dan Ana hanya gusar. Dewa sesat ini hanya membawa mereka pergi agar mereka tidak gusar. Tetapi sekali lagi, jika bukan karena dewa sesat ini, Ana dan Kasa pada awalnya adalah uskup dan santo dari bidang yang sama. Mereka dianggap sebagai panutan oleh banyak orang percaya, dan kehidupan sehari-hari mereka penuh dengan cahaya dan tidak akan terlibat dalam murka Tuhan. Jadi dewa sesat ini sama sekali tidak menyelamatkan Ana dan Kasa, yang terakhir awalnya terlibat olehnya. Raja Ksatria Arthur menatap Qin Yichen dengan matanya yang indah seperti permata, seolah-olah dia ingin membiarkan yang terakhir mengungkapkan pertobatannya melalui matanya. Sekarang dia masih berjiwa heroik, dengan sedikit cahaya memancar dari tubuhnya, dan dia masih terlihat seperti seorang gadis, dan Qin Yichen tidak bermaksud mengaku sama sekali. Sebaliknya, Gilgamesh bersandar pada batu. Pada saat ini, baju besi emas telah berubah menjadi baju besi perak. Dia bisa membayangkan bahwa murid darah yang dipenuhi dengan kesombongan tidak lagi melihat ke bawah ke langit berbintang, tetapi dengan malas menatap Qin Yichen. Jadi, sampah yang malang, bukankah itu masih sampah? Gilgamesh tidak tertarik untuk menyelamatkan sampah, bahkan jika sampah akan berterima kasih padanya. Dia berbeda dari Qin Yichen. Tapi Qin Yichen belum berbicara, tetapi ketika Arthur, Raja Ksatria, mendengar ini, dia langsung tidak senang. Gadis itu memiliki kulit yang cerah dan memiliki kulit yang berbeda dari Wen Qing. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana denganku? Apakah itu tidak berguna di matamu? Jill, tidakkah kamu pikir kamu menyelamatkanku? Kamu membuatku menjadi buronan para dewa. Kemarahan Raja Ksatria Arthur tak tertahankan. Mungkin Kasa dan Ana akan dihancurkan sampai mati sebagai inflator. Tetapi dia tidak akan melakukannya. Semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bisa tinggal di penghalang pertempuran cawan suci. Tapi sekarang Gilgamesh telah menangkapnya. Di mata para dewa, dia juga bisa menjadi buronan dengan bidat tiran. Tapi sepertinya inilah yang diinginkan Gilgamesh. Saya melihatnya perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Ada sentuhan mendominasi dan menyendiri di mata murid darah yang sedikit menyempit, dan ada sesuatu yang berbeda,
Qin Yichan memikirkan presiden yang mendominasi entah kenapa. Ya, itu saja. Oh, gadis idiot. Karena raja ini membutuhkanmu. Hanya beberapa kata. Aku bersedia bekerja keras untuk raja ini. Gilgamesh sangat jujur. Menurut pendapat Qin Yichan, yang pertama sekarang dianggap sebagai kelahiran kembali raja lama. Untuk mendapatkan kembali puncak, tidak peduli seberapa kuat atau kuatnya, dia perlu merekrut pasukan. Dan Raja Ksatria Arthur, memang adik yang paling cocok. Siapa sangka, Arthur juga tertawa. Cibirannya benar-benar berbeda dari penampilan gadis itu. Itu adalah penghargaan atas penghinaan Gilgamesh untuknya, seperti penghinaan Bingsan Yuji. Hah? Kamu, seorang tiran yang menantang. Ingin aku bertarung untukmu? Jill, apakah kamu memenuhi syarat? Gadis bodoh. Sepertinya kamu merasa raja ini kecil dan lemah. Jadi kamu bisa mengambil kesempatan untuk berbicara dengan raja ini seperti ini. Gilgamesh berdiri dengan gigi gemeretak, gemetar dengan armor emas yang telah direduksi menjadi armor perak, bersinar terang, seolah meyakinkan gadis idiot ini. Qin Yichan tidak tahan lagi, menggosok dahinya dengan satu tangan, mengangkat bila dengan yang lain, mengangkangi kedalaman dua orang. Aku bilang kalian berdua, kamu hampir bisa melakukannya. Jujur, jangan lupa bahwa kalian tidak bisa mengalahkanku sekarang. Apakah itu? Tanda seru. Dua heroik Wang Wenyan menatapnya pada saat yang sama penuh semangat juang dan kemarahan. Tetapi Qin Yichan tidak takut, dan balas menatap di tempat. Hanya bercanda. Satu jatuh dari emas ke perak, dan kartu lubang tombak pembunuh juga digunakan untuk melawan Ares, dan yang lainnya hanya dalam keadaan roh heroik. Qin Yichan sangat ingin tertawa. Setelah pelarian yang mendebarkan, kekuatannya paling terpelihara. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Qin Yichan menggelengkan kepalanya dan menoleh. Mata yang seperti pedang itu mengamati hutan di bawah langit malam. Hutan itu sunyi dan sunyi, tapi dia yakin bahwa Ezio belum pergi.